Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 Hukum Adat kelas B. Di sini kami berada di Pura Agung Jagadkarana untuk meliput upacara adat Hari Raya Pager Wesi. Sebelum memulai acara, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Lira Fitri Natasha dengan NPM terakhir 106. Perkenalkan, nama saya Larasati dengan NPM terakhir 097. Perkenalkan, nama saya Cinta Nabila Saputra dengan NPM terakhir 309. Perkenalkan, nama saya Dewinta Maharani dengan NPM terakhir 075. Perkenalkan, saya Eliza Putri dengan nomor NPM terakhir 058. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya dan salam rahayu.
beragama. Kita semua ada, mulai dari tengu sampai ke dinosaurus, mulai dari lumut sampai ke pohon beringin ya. Yang mengadakan adalah Tuhan. Ya. Sudah direkam ini atau gimana? Sudah, ya. Pak. Oke. Terus setelah kita ada, kita ngapain? Terus kenapa kita harus beragama? Apa yang kita cari dalam agama itu? Dan setelah kita dapatkan diapakan? Nah, untuk mencapai kondisi ideal itu, kita di Indonesia ada persyaratan agama yang diakui. Ya. Kita di Indonesia bukan negara agama dan bukan juga negara sekuler, tetapi negara Pancasila. Apa artinya itu, sayang? Negara Pancasila itu bagaimana? Yang terdiri dari 5 Sedikit dasar. nanti untuk melengkapi karya tulis Anda. Artinya di sini negara Pancasila itu adalah mengakomodasikan semua agama-agama menurut keyakinannya masing-masing yang diimplementasikan di dalam apa namanya itu Sutosomo ya. Bina iko tunggal iko tanhana dharma mengurukan. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuannya. Ya. Tuhan itu hanya satu. Tidak ada Tuhan yang kedua. Om Ewa Ekam Adwityam Brahman. Tuhan itu hanya satu, tidak ada Tuhan yang kedua. Oleh karena itu, syarat-syarat agama di Indonesia adalah harus mempunyai 4 karakter. Pertama adalah apa? Mempunyai tempat suci, mempunyai buku suci, mempunyai hari suci, mempunyai orang suci. Ya. Dan yang kelima tidak tertulis, sesungguhnya yang paling penting itu mempunyai hati yang suci. Percuma keempat-empatnya ada tapi hatinya busuk ya no way. Oleh karena itu kehadiran anak-anakku adalah mempunyai nilai yang positif untuk menyempurnakan nanti studi Anda, apalagi jurusan hukum yang berkaitan dan berkiprah di kancah-kancah argumentasi dan undang-undang ya. Nah, ini yang perlu sekali. Di sini pendalamannya. Pertanyaan pertama apa? Sudah disusun? Sudah, Bapak. Ya, oke. Oke. Pertanyaan Mudah-mudahan Pak Mangku bisa jawab. Untuk pertanyaan pertamanya, Bapak. Yang keras Pak Mangku agak ini. Pak Mangku bekas penyelam ini. Perkenalan. 38. Mungkin untuk pertanyaan pertama, Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak dulu. Oh iya, sangat Ya. itu yang sangat penting sehingga terjadi satu harmonisasi di dalam kita berkomunikasi. Komunikator ya, bukan provokator ya. Komunikator berkomunikasi dengan komunikan. Oke. Iya. Ya, silakan. Silakan Bapak perkenalkan diri Bapak. Oh iya. Saya secara formal adalah salah satu pinandita atau pemangku di Pura Agung Jagat Karana. Ya, nama saya Jero Mangku Iketut Sedana. Predikatnya SAG MPDH, Magister Pendidikan Hindu. Ya. Apalagi alamat perlu? Nah, nomor telepon yang perlu ya. Ya. Nomor HP 0822 3185 7887. Ya. Baik, Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bapak. Bagaimana sejarah singkat dari Hari Raya Pagar Wesi ini? Ya. Itu pertanyaannya singkat tapi uraiannya itu 2 SKS. Mungkin bisa secara singkat, secara besar Oke, saja. ya tentunya. Ini kebetulan Pak Mangku juga seorang dosen di mana di perguruan tinggi. Ada 11 perguruan tinggi
swasta di Surabaya dan negeri yang ini dosen tetapnya adalah Hang Tuah ya. Udah tahu Hang Tuah? Ini anak-anakku universitas apa itu? UPN Veteran Jawa Timur. UPN. Iya. Oh iya, bagus. UPN alumni anak saya yang pertama itu teknik industri. Sekarang sudah jadi kepala dinas Disperindak, Dinas Perdagangan dan Koperasi di Bali ya. Baik. Jadi Hari Raya Pager Wesi itu sangat erat sekali kaitannya dengan Hari Raya Saraswati. Saraswati yang hari Sabtu yang lalu, jadi 4 hari ya jadinya. 3 hari ya, sekarang kan hari Rebo. 4 hari yang lalu adalah Hari Raya Saraswati. Hari Raya Saraswati itu adalah pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa dalam manifestasinya sebagai dewa ilmu pengetahuan dari segala aspeknya ya, yang disebut Saraswati ya. Terus berikutnya Banyu Pineweruh, ilmu pengetahuan itu akan mengalir terus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kemampuannya individu. Untuk apa? Untuk mencari di dalam aspek-aspek agama itu semua manusia saya kira harapannya untuk menjadi bahagia ya. Mencari kebahagiaan itu penuh tantangan, perjuangan perlu pengorbanan yang paling berat adalah korban perasaan ya. Ya sebenarnya kalau anak-anakku yang beragama Muslim tiap hari harus 5 kali ya menghubungkan diri dengan Yang Maha Cipta. Kalau Hindu 3 kali ya Trisandya menghubungkan diri dengan Pencipta. Kenapa kita harus lakukan? Karena ini yang ingin mencari kebahagiaan ya. Nah kebahagiaan itu kebahagiaan yang mana gitu, sesuai dengan keinginan anak-anakku semua. Ada yang bahagia karena mendapat pacar baru sudah bahagia, ada yang mendapatkan sudah menjadi sarjana bahagia. Tetapi secara umum kebahagiaan itu adalah sangat merupakan suatu pilihan ya, pilihan bahagia macam apa yang akan dicapai. Umumnya itu kebahagiaan itu adalah di mana kondisi kita tidak ada masalah, semuanya berjalan lancar, tenang, hidup aman, damai, minyak gorengnya lancar ya. Itu sudah bahagia banget ya. Itu kalau Pak Mangku ukurannya dulu, ini testimoni aja supaya anak studi bandingnya anak-anakku ya. Dulu Pak Mangku masih kecil itu ayah kan seorang petani ya, ibu seorang ibu rumah tangga. Pak Mangku di sawah itu membajak itu ya, itu sudah keringat ini matahari, angin berdesir. Tapi begitu lihat ibu datang menjunjung nasi jagung ya dengan ceret yang berisi air putih, itu wih bahagianya itu ukuran bahagia itu tidak harus berenang di atas emas bersayapkan uang kertas. Itulah merupakan satu pilihan kebahagiaan itu ya. Nah anak-anakku sekarang pilih bahagia yang macam mana dan bagaimana caranya mencari ya. Kembali ke laptop. Pager Wesi di sini adalah turunnya Betara Yang Guru. Siapa Betara Yang Guru? Itu adalah merupakan satu manifestasi Tuhan yang tunggal itu ya. Kadangkala yang tidak mendalami tentang agama Hindu dianggapnya agama Hindu politeisme, tetapi itu sebenarnya tidak. Tuhan itu hanya satu ya, Tuhan hanya satu. Tapi kuasa Tuhan itu yang banyak banget. Kalau di Muslim berapa? 99 ya? Iya. Benar nggak? Asmaul Husna. 99. Kalau di Hindu 360, pangkat 360. Sama dengan sinarnya sebuah lampu. Satu dimensi aja 360. Tapi begitu sampai pangkat 10 aja, belum sampai ratusan, komputer atau ini kalkulator tak bisa menjabarkan. Begitu kuasa Tuhan yang tidak.
itu yang disebut acintya, yang tidak dipikirkan atau disebut transenden, ya, di luar kemampuan manusia untuk berpikir tentang Tuhan. Oke. Nah, pada kondisi sini pager besi etimologi daripada bahasa Jawa kuno, para leluhur kita itu tadi Pak Mangku sudah jelaskan ya, bahwa pager besi itu erat sekali kaitannya dengan ilmu pengetahuan, ya. Nah, dengan ilmu pengetahuan itulah kita akan mencoba di dalam perjuangan hidup ini tidak akan terlepas dari apa? Ruo binedo, hal yang kontradiktif yang itu pasti ada. Ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada senang, ada susah, ya. Ada semuanya itu yang ini yang harus perlu tantangan. Nah, untuk menghadapi tantangan itu dengan mendapatkan ilmu pengetahuan dari Sang Hyang Haji Saraswati yang mengalir banyu pino weruh, itu artinya ya bahasa banyak Jawa kuno, banyu itu air, pino itu seperti weruh air yang mengalir yang tanpa batas-batasnya, anugerah Tuhan untuk memberikan peluang bagi pada setiap individu manusia ciptaannya untuk meningkatkan kualitasnya dengan ilmu pengetahuan, ya. Anakku dari taman kanak-kanak, dari TK, dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai ke S14, ya. Nah, oleh karena itulah di sini makna daripada pager wesi itu adalah benteng, ya. Wesi itu kekuatan, besi itu kan kekuatan yang kokoh. Nah, bentengalah dirimu, ya, dengan ilmu pengetahuan, ya, untuk kamu bisa selamat dan mencapai apa yang kamu cari, ya. Ada yang mencari kebahagiaan itu setelah dia mempunyai istri 4, ada yang mencari kebahagiaan itu sudah punya mobil 16, ada yang kebahagiaan macam-macam, berbeda-beda kebahagiaan setiap individu manusia. Nah, itulah ilmu pengetahuan itu kita olah, ya. Nah, itu apa, lanjut lagi saya? Lanjut Bapak, untuk perayaan upacara hari raya Pager Wesi yang dilakukan di pura ini sama dengan di pura yang kayak di Bali gitu perayaannya? Ya. Apa ada perbedaannya? Betul. Gini, agama Hindu, ya, agama yang universal, teologinya ada dua, ya, teologinya imanen dan transenden, ya. Imanen itu karena yang pemula-pemula itu tidak bisa membayangkan Tuhan itu kayak apa, ya, bentuknya apa, laki atau perempuan. Nah, itu cari alat-alat bantu itu mempersonifikasikan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu kita mohon hadir di tempat-tempat suci, di pura, di pelingit-pelingit itu, ya. Semua itu adalah alat bantu, ya, alat-alat instruksi. Tapi kalau sudah kita jenana kanda, sudah seperti umpamanya waktu SMP mungkin tahu semua, ya, pakai peta Pulau Jawa, ini Sungai Citarum, ini Kota Jakarta, ini batas Jawa Tengah, Jawa Timur, semuanya itu alat bantu. Kertas itu, ya, ditulis dengan warna-warni, dengan segi 4, lunar, semua segala itu adalah membantu keterbatasan kita. Tetapi kalau sudah SMA tidak pakai lagi karena di mindsetnya sudah tergambar itu, ya. Dulu ada global, sekarang masih pakai global juga. Yang ular itu, yang dunia, bola dunia itu. Ya, itu semuanya alat bantu, ya. Itu kalau sudah kita sudah tinggi yang namanya jenana kanda, tidak pakai alat itu lagi. Nah, kaitannya upacara yang di pura ini sama filsafatnya gini. Agama Hindu bagaikan bola salju, ya, menggelundung kemana-mana. Inti bola salju itu sama, ya, menggelundung, tetapi dia mengambil local geniusnya, muatan-muatan lokalnya. Bola itu kalau mengelilingi ke tempat rumput pun akan diambil oleh bola salju itu. Kalau dia ke tempat pasir, ya pasir pun dia. Artinya di situ adalah menyesuaikan dengan
adat dan budaya kita yang sekarang kita perjuangkan seluruh Nusantara ya. Bagaimana? Tahu anak-anakku, Indonesia terdiri dari berapa pulau? 33. 17.504 yang sudah teridentifikasi itu. Terdiri dari 1.270 anak-anak suku bangsa dan terdiri dari 700 bahasa ibu. 700 lebih itu. 700 lebih. Nah, itu yang kita impun yang terangkum di dalam pemahaman kita dengan Bina Ika Tunggal Ika dan Halal. Makanya lambang Republik Indonesia itu pakai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu. Nah, artinya di situ, kalau di sini, kalau di Bali itu, kalau dilihat di video-video ya di channel-channel itu, YouTube apalagi itu, kita bingung melihat itu banyaknya sesaji itu ya. Karena memang kebetulan anugerah Tuhan di Bali itu berlimpah. Jadi Bali mendapatkan 9 penghargaan dari pemerintah ya, mengentas kemiskinan, mengentas buta huruf, mengentas lingkungan hidup semuanya itu, kesejahteraan semua itu dia berbuat seperti itu. Tapi kalau kita di Jawa menyesuaikan di sini ya cukup kita punya pakai tumpeng boleh. Yang penting syaratnya ya adalah penting yang pokok tadi, inti dari bola salju itu. Apa itu? Puspem, toyem, palem, ganem, patrem. Enak sekali. Yang penting ada itu. Tidak perlu banyak yang bermewah. Puspem adalah bunga, palem adalah buah, pala ya. Palem adalah buah, puspem, toyem adalah air, toya. Puspem, toyem, ganem adalah yang harum, yang seger, yang harmonis, yang indah, ya. Patrem, daun. Kalau dalam Weda disebutkan, persembahkanlah sehelai daun, setangkai bunga, sebutir buah, seteguk air, dan yang seger. Ya, itulah cukup untuk persembahan bagiku. Tapi karena orang Bali itu seni-seni, pakai apa? Pakai padma, pakai jajan itu ya. Jajan itu diukir itu. Kalau boleh mungkin knalpot sepeda motor pun diukir. Ya, karena itu budaya. Ya, nah ini intinya itu di sini kemampuannya seperti ini sekarang ya cukup dengan Canang Sari. Yang penting ada 5 unsur tadi. Oke. Nah, lanjut lagi pertanyaan, siapa saja siapa saja yang akan perayaan Pagerwesi ini? Apa ada yang bisa dilarang gitu? Ya, seluruh umat manusia diperbolehkan karena sistem di agama Hindu itu tidak seperti yang lain ya. Di agama Hindu itu bagaikan sebuah telaga. Ini filsafat ini ya. Bagaikan sebuah telaga yang berusaha menyajikan telaga itu airnya jernih, tenang. Di situ ada pohon teratai, bunga teratai yang hidup, ikan-ikan yang berwarna-warni. Adapun seekor kata yang ingin mencari identitas di telaga itu, coming please, never mind, welcome. Ya, kalaupun ada kata yang mau loncat dari kolam itu, silahkan. Itulah keistimewaannya. Tidak harus kalau kamu keluar dari agama Hindu kamu akan menemui neraka, itu tidak ada seperti itu. Karena agama itu adalah hati nurani. Agama itu adalah hati nurani. Tidak boleh kita memaksakan seseorang yang harus sama. Makanya tidak boleh agama Hindu silent sekali. Silentnya itu gimana? Tidak perlu ayo kumpul semua gitu. Tidak perlu. Biar membuka pintu hatinya tentang kehadiran Tuhan. Nah, untuk mencapai kondisi itu sejauh mana setiap individu dapat membuka pintu hatinya. Kalau umpamanya implementkan ini sebentar lagi
Justin Bieber akan datang ini ya bulan November. Sekarang sudah beli tiketnya berapa? 15 juta. 15 juta. Berani dia beli. Itu seorang artis saya baca di YouTube itu. 15 juta sekali ini beli dia. Karena apa? Karena dia merasa bahagia dengan Bieber itu dengan 15 juta. Nah, itu seorang penyanyi. Apalagi Tuhan. Bisa nggak kita membuka pintu hati kita dengan kehadiran Tuhan? Yes. Nggak bayar kok. Makna dan tujuan dari perayaan upacara Hari Raya Pagerwesi ini apa? Apa untuk hanya tentang menegakkan ilmu pengetahuan saja? Apa ada makna dan tujuan lainnya? Ya, tentunya dari uraian dari pertanyaan pertama itu mengalir ya, mengalir semuanya dua terangkum. Tujuannya tiada lain adalah moksatam jagadita yaca iti dharma. Saya ulangi ya, nanti ditulis itu. Moksatam jagadita yaca iti dharma. Artinya kebahagiaan yang abadi baik di dunia fana ini, baik pun nanti di alam baka, di dunia dan akhirat kalau istilah semeton kita dari Muslim ya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat gitu ya. Oke. Jadi intinya untuk acara Intinya itu dan tujuannya. Dan tujuannya untuk kebahagiaan serta Ia mencari kebahagiaan dan kebahagiaan terbebas. Moksatam itu bebas dari penderitaan ya, artinya sudah menyatu dengan Tuhan. Kalau teologinya Hindu itu kan tidak di sisinya Tuhan. Kita ini semuanya itu dari dirinya Tuhan, dari Tuhan akan kembali kepada beliau. Tetapi tidak semudah apa yang kita ucapkan, harus melalui suatu proses. Karena sejauh mana kehidupan ini kita bisa kontrol perencanaan, pelaksanaan, kontroler, evaluasi. Nah sekarang salah satu untuk evaluasi kita hari-hari setiap hari raya kita evaluasi apa yang kita perbuat. Kemarin saya selingkuh sama istri saya, itu semuanya itu dievaluasi ya. Jangan kita ulangi lagi gitu. Kan banyak sinetron seperti itu ya. Nah itu cari di situ, jangan hanya bahagia sesaat nonton sinetron itu ya, tapi pesan apa yang disampaikan oleh sinetron itu. Nah itu yang perlu kita dalami ya. Jangan sekedar hanya menonton aja. Setiap sinetron ada pesan moral. Oke? Mungkin lagi udah, mungkin Maybe ada yang you mau have disampaikan. Plenty of time. Any question? Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan mengenai untuk kami mengenai Ya. Pesannya Pak Mangku sangat sederhana sekali. Marilah kita menyadari bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah bersaudara. Tidak perlu engkau bukan saudaraku, bukan gini. Tidak. Jangan kita sesama manusia. Sama semut pun kita harus kasih. Cinta kasih ya. Cinta kasih itu. Jadi kalau itu dapat kita wujudkan di dalam setiap individu diri kita, maka damailah dunia ini. Sekarang Rusia dan Ukraina berperang itu. Bayangkan satu nuklir itu bisa menghabiskan berapa? 17 triliun itu. Itu aduh. Ya tetapi itu tidak bisa dihindari karena itu adalah karakter zaman. Makanya tadi Pak Mangku, kehidupan adalah penuh dengan tantangan dengan perjuangan penuh pengorbanan. Ya, makanya sudah diciptakan oleh Tuhan. Ada laki, ada perempuan, ada jelek dan ada baik. Kalau tidak ada itu, tidak ada kehidupan. Sederhana sekali pemahaman kita beragama Hindu itu. Sederhana. Apa analoginya? Kalau sudah semuanya sama seperti Dacin ya, sama satu on dia apa? Steady dia, ya. Dia akan balan, tidak. Tapi kalau sudah ada perbedaan, dia baru hidup dia. Begitu juga kalau ada laki-laki tos 260 juta,
Tidak ada wedoe, no next generation. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas Tinggi, waktunya. semoga-moga. Makanya seperti apa yang kita cari dalam agama itu. Bukan beragama untuk mencari perbedaan untuk diimpakkan, tapi mari perbedaan itu adalah merupakan satu anugerah yang harus diharmoniskan. Kalau kebun bunga putih semua kan kurang bagus, tapi lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, semuanya indah. Aduh. Jadi seperti itulah peliputan upacara Pagerosi dan wawancara dengan Bapak Jero Mangku Iketut Sedana. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.